Di video kali ini saya mau buat bika ambon yang super duper mantul, super empuk, lembut banget, sarangnya sempurna, legit. Kalau mau tahu cara buatnya, tonton terus, ikutin terus videonya sampai selesai ya. Pertama-tama siapkan panci, lalu masukkan 2 saset santan instan kemasan 65 ml atau setara dengan 130 ml. Kemudian tambahkan 400 ml air, 10 lembar daun jeruk, 3 lembar daun pandan yang sudah disimpul. Kemudian masukkan 4 batang serai yang sudah digeprek, 2 sendok teh kunyit bubuk, 2 sendok teh garam, 30 gram butter setara dengan 2 sendok makan. Butter bisa diganti dengan margarin ataupun sesuai selera. Untuk butternya saya menggunakan Wisman. Selanjutnya kita masak menggunakan api sedang. Aduk-aduk terus supaya santannya tidak pecah. Ini kita masak sampai mendidih. Setelah santannya mendidih seperti ini, kemudian angkat lalu biarkan dulu sampai benar-benar dingin atau suhu ruang. Selanjutnya kita buat bahan biang. Di dalam wadah siapkan 100 ml air hangat. Ingat airnya air hangat. Lalu masukkan 20 gram tepung terigu protein sedang setara dengan 2 sendok makan. Lalu masukkan 1 bungkus ragi instan setara dengan 11 gram atau 4 sendok teh. Aduk-aduk sampai larut. Setelah larut dan tercampur rata seperti ini, kemudian tutup, lalu sisihkan sebentar. Selanjutnya siapkan wadah, lalu masukkan 12 kuning telur, lalu tambahkan 2 butir telur utuh, kemudian masukkan 400 gram gula pasir setara dengan 28 sendok makan. Kemudian mixer menggunakan kecepatan paling tinggi. Ini kita mixer cukup sampai gula larut dan sedikit mengembang. Selain di mixer, ini juga bisa diaduk menggunakan whisker ya teman-teman. Setelah adonannya mulai mengembang seperti ini, selanjutnya masukkan 300 gram tepung tapioka setara dengan 30 sendok makan. Dimasukkan secara bertahap. Di sini saya masukkan sebanyak 2 tahap. Lalu mixer menggunakan kecepatan paling rendah sampai tercampur saja. Setelah tercampur, masukkan sisa tepung tapioka. Lanjut mixer menggunakan kecepatan paling rendah sampai tercampur saja. Nah, untuk memastikan adonannya tercampur dengan baik, lanjut aduk-aduk menggunakan spatula. Setelah tercampur rata, lalu masukkan kuah santan yang sudah kita masak sebelumnya. Dan ini santannya sudah dalam keadaan dingin atau suhu ruang. Lalu aduk-aduk menggunakan spatula, aduk-aduk dengan teknik aduk balik sampai tercampur dengan rata. Setelah tercampur rata, masukkan bahan biang. Nah, ini bahan biangnya berbuih atau berbusa, tandanya raginya masih aktif. Kalau tidak berbuih atau berbusa, sebaiknya diganti ragi yang baru saja ya teman-teman. Setelah itu masukkan ke dalam adonan, lalu aduk-aduk sampai tercampur rata. Setelah tercampur rata seperti ini, lalu tutup menggunakan kain bersih ataupun plastik wrap. Setelah itu istirahatkan adonan sekitar 2-3 jam, minimal 2 jam. Selanjutnya siapkan loyang, lalu olesi seluruh permukaan loyang dengan minyak goreng tipis-tipis secara merata. Loyang yang saya gunakan ukuran 18 x 18 x 7 cm ya teman-teman. Kemudian taburi dengan tepung terigu tipis-tipis secara merata. Selanjutnya loyang yang sudah kita olesi margarin dan ditaburi tepung terigu ini kita panasi bersama dengan tray yang tidak ada lubang udara atau celah udaranya. Masukkan loyang dengan tray ke dalam oven, lalu panasi di suhu 200 derajat Celcius, api atas bawah selama 15 menit sampai benar-benar panas. Menunggu panas, kita kembali ke adonan. Setelah 2,5 jam saya diamkan, buka tutup adonan. Ini adonannya sudah berbuih atau berbusa. Lalu aduk-aduk sampai sebagian buih atau busanya hilang.
Kemudian masukkan ke dalam loyang, dan ini loyangnya sudah benar-benar panas. Kemudian ratakan bagian atasnya menggunakan spatula supaya nanti hasilnya rata. Setelah itu ini siap kita panggang. Masukkan loyang yang berisi adonan ke dalam oven. Kemudian panggang di suhu 200 derajat Celcius menggunakan api bawah saja selama 60 menit. Dan untuk pintu ovennya ini jangan ditutup rapat, kita ganjal menggunakan tisu. Pastikan untuk pintu ovennya ini diganjal menggunakan tisu, jangan ditutup rapat supaya ada celah udara dan terbentuk rongga-rongganya. Setelah 60 menit pemanggangan pertama, ini sudah setengah matang. Kemudian kita ganti traynya menjadi tray yang ada celah udara atau lubang udaranya. Tujuan pemanggangan pertama menggunakan tray yang tidak ada celah udara atau lubang udaranya supaya bagian bawah bika ambon tidak mudah gosong atau hangus. Nah, untuk pemanggangan yang kedua, tutup rapat pintunya, tidak perlu diganjel lagi. Kita panggang tetap di suhu 200 derajat Celcius, api atas bawah selama 35 menit sampai matang dan bagian atas bika ambon sampai golden brown. Setelah 35 menit pemanggangan yang kedua ini sudah matang, kemudian angkat dan keluarkan dari oven. Setelah itu biarkan dulu sampai benar-benar dingin atau suhu ruang. Setelah dingin atau suhu ruang, sisir pinggirannya menggunakan spatula secara perlahan, lalu keluarkan bika ambon dari loyang. Nah, ini hasil bika ambonnya, bagian bawahnya sama sekali tidak gosong, matang sempurna. Kemudian kita balik. Nah, ini dia bika ambonnya sudah jadi. Bika ambon ini teksturnya super duper empuk banget, super lembut, matang merata, warnanya pun cantik. Selanjutnya potong-potong sesuai selera. Bika ambon ini buatnya mudah, hasilnya cantik, warnanya pun cantik. Bagian bawah bika ambon tidak hangus ataupun tidak gosong, matang merata. Rasanya dijamin super duper juara, super duper mantul. Teksturnya ini super duper empuk banget, super lembut, super legit, berminyak, gurih, manisnya pas, dan sarang seratnya ini full dari atas sampai bawah, sama sekali tidak bantat. Ini enak banget, recommended banget, dan harus dicoba. Supaya bika ambonnya berhasil seperti di video, ikuti step by step dan pastikan raginya ragi yang baru atau ragi yang masih aktif ya teman-teman. Nah, untuk resep yang 6 telur dan menggunakan margarin bukan menggunakan butter ataupun lebih ekonomis, linknya saya cantumkan di kolom deskripsi. Terima kasih karena sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.